Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah lebih baik dari yang sebelumnya. Oh, jadi lebih baik dari sesi konseling yang sebelumnya gitu. Iya. Sebelum melakukan sesi konseling ini, kamu tadi berangkat ke sini apakah ada hambatan atau tidak? Alhamdulillah enggak ada hambatan. Kamu menyempatkan waktu di sesi konseling yang ketiga ini atas atas kesepakatan kita dahulu ya. Iya. Saya lihat-lihat wajah muka kamu sekarang sedikit lebih ceria gitu, berseri-seri ya gitu. Tidak kelihatan kasat kusut gitu dari sesi-sesi sebelumnya gitu. Beda sama pertemuan sesi yang pertama. Saya senangnya mendengarnya ketika saya bertanya kabar kepada kamu, kabarnya sedikit membaik dari sebelumnya gitu. Sebelumnya seperti biasa kita akan melakukan sesi konseling kita yang ketiga. Waktunya kurang lebih 45 menit ya, dan juga saya izin untuk mendokumentasikannya lagi seperti biasa. Iya. Baik, tadi kan kata kamu menyebutkan bahwa kamu sudah agak mendingan gitu, wajahnya agak berseri-seri gitunya. Terus berarti ada progres baru nih, jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau boleh saya tahu seperti apa sih yang kamu rasakan hari ini? Saya senang karena sudah mendapatkan solusi dan konseling yang pertama dan kedua. Sudah saya rasakan sendiri, ternyata ada banyak manfaatnya terhadap diri saya. Ya. Saya berharap di sesi ketiga ini saya juga mendapatkan jauh lebih baik solusi untuk saya ke depannya nanti. Oke, berarti harapan kamu di sesi konseling yang ketiga ini sama seperti sesi sebelumnya ya, ingin mendapatkan solusi yang jauh lebih baik lagi. Iya, benar. Oke, baik. Sebelumnya kan kemarin di sesi 1 dan 2 saya kan sudah memberikan tugas atau komitmen ya sama kamu. Apakah kamu sudah menjalankan tugas komitmen itu jauh lebih baik dari sebelumnya atau tidak, agar kamu bisa menjadi diri kamu seperti di masa depan yang ada di buku ajaib kemarin yang kamu tuliskan gitu. Kalau gak salah ada 4 gitu ya, kalau gak salah. Nah, bagaimana, apakah hal tersebut sekarang sudah bisa mencapai diri kamu ke masa depan yang sudah kamu tuliskan di buku ajaib kemarin tersebut, apa belum gitu? Sejauh ini sih setelah sesi kedua sampai sekarang lagi proses dijalankan. Sesi ketiga ya? Ya, sesi ketiga, tapi alhamdulillah nih lebih mendingan, perasaan tenangnya itu ada. Sekarang mah tidak lagi merasa cemas dan bingung gitu, nggak tahu arah gitu. Ya, berarti apakah perasaan yang posesif kamu, yang cemburuan kayak gitu udah bisa teralihkan semaksimal mungkin atau belum? Kayaknya masih belum maksimal. Iya, tapi kamu sudah mencobanya gitu. Iya. Mungkin ada sedikit perubahan dari sebelumnya gitu ya. Oke. Jadi mungkin faktor yang mempengaruhi atau kalau begitu adakah ada hambatan tidak setelah kamu melakukan komitmen tersebut gitu? Hambatan pasti ada ya, terutama hambatan karena rasa malas saya selalu ada. Tetapi rasa malas saya tidak seperti sebelumnya yang benar-benar malas banget ngelakuin hal yang positif gitu. Sekarang kalau malas sama kegiatan saya lebih nonton drakor. Mengalihkan supaya saya lawan si rasa malas itu. Nah, kan dengan cara seperti itu kamu bisa membantu teralihkan perasaan kamu yang posesif, cemburuan, rasa curiga terhadap pasangan kamu sendiri gitu. Iya. Nah, apakah ada hambatannya lagi tidak untuk dengan pasangan kamu gitu? Pasangan kamu misalkan
Sekarang apakah baik, jadi bisa dikatakan masih ada hambatannya gitu dalam melakukan komitmen setelah sesi konseling yang kedua gitu. Nah sekarang kan sesi konseling yang ketiga, pastinya saya akan menanyakan tentang hambatannya, dan kamu menyebutkan masih ada hambatannya gitu. Mungkin masih tetap sama ya, belum semaksimal mungkin, tapi kalau saya bertanya lagi sekarang, apakah jauh lebih baik tidak keadaan kamu sebelum datang konseling? ya, Iya. sesudah sesi konseling yang kedua kemarin. Alhamdulillah sampai sekarang ada nggak? Ada perubahan, jadi lebih baik mungkin. Oke, lebih baik ya. Iya. Mungkin apakah rasa posesif atau cemburuan yang berlebihan atau rasa curiga terhadap pasangan kamu bisa teralihkan dengan cara kamu banyak melakukan kegiatan seperti mungkin menonton drakor untuk mengalihkan pikiran negatif kamu terhadap pasangan kamu sendiri gitu. Iya. Mungkin nggak terlalu overprotective dari sebelumnya gitu. Oke. Iya. Nah sekarang karena kamu itu kadang suka ada rasa malas untuk melakukan aktivitas seperti yang kamu tadi sampaikan ya, sering merasa malas. Berarti kalau misalkan kamu sering merasa malas, kalau ketika malas itu muncul saat kamu ingin mengalihkan pikiran negatif kamu terhadap pasangan kamu sendiri, kamu melakukan hal seperti apa? Apakah tetap posesif atau hanya diem aja gitu? Saya berusaha ngelawan rasa malesnya itu ke yang lain-lain dengan cara kayak ayo dong bangun gitu, motivasi maksain, diri sendiri gitu. maksain Iya. gitu ya. Mungkin ya karena emang belum terbiasa, lama-lama kan jadi kebiasaan kan kayaknya gitu. Jadi faktor keberhasilannya mungkin tadi yang sudah kamu sampaikan juga, intinya kamu merasa jauh lebih baik setelah melakukan sesi konseling yang kedua. Ada progres walaupun sedikit demi sedikit ya. Nah sekarang setelah melakukan sesi konseling ini, kamu juga bisa mengeluarkan permasalahan kamu gitu yang sedang kamu hadapi. Mungkin kamu bisa ada temannya gitu buat curhat atau apapun itu. Iya, benar. Nah apakah setelah kamu bercerita dengan saya ataupun setelah kamu mengungkapkan permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini, kamu merasa seperti apa gitu perasaannya? Gimana perasaan kamu setelah kamu sudah mengeluarkan unek-unek kamu gitu, permasalahan kamu terhadap saya? Yang saya rasain sih sekarang ya jauh lebih tenang gitu, adem, terus lega gitu ya. Iya, beban hidup tuh kayak berkurang gitu intinya. Ya, oke. Berarti kamu bisa dikatakan sesi konseling ini bisa berpengaruh ya untuk kamu sendiri gitu. Iya, benar. Nah, saya ingin menanyakan tentang skala lagi. Kalau tidak salah, kamu tuh awalnya berada di skala 6 atau 5 gitu kan. Pas di sesi 1 kamu tuh kalau gak salah ya, mohon maaf saya lupa lagi ya, kalau gak salah kamu tuh berada di skala 3, kemudian setelah melakukan sesi konseling itu skala 5 atau 6 gitu ya. Iya. Terus skala yang kedua kemarin kamu berada di skala 7. Nah sekarang saya ingin menanyakan lagi kepada kamu, kamu berasa sekarang setelah melakukan sesi konseling ini atau setelah kamu menjalankan komitmen setelah sesi konseling yang kedua kemarin, apakah ada perubahan atau tidak di skala tersebut? Nah ada nggak perubahan dari skala 7 di sesi konseling yang ketiga ini? Berubah nggak? Mungkin berubah ya, yang tadinya skala 7 sekarang bisa jadi naik 1 tingkat jadi skala 8. Oke, berarti lumayan ya walaupun tingkat 1 gitu. Iya. Tapi menurut saya itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Karena saya rasa permasalahan yang sedang kamu hadapi itu kan
trauma akan masa lalu gitu ya. Jadi kamu memiliki masa lalu yang begitu, bisa dikatakan begitu kalau di bahasanya kenyama suram gitu ya. Jadi kamu mungkin merasa trauma gitu, berada di skala, lupa lagi saya lah nanti ya saya gitu. Nah sekarang kamu berada di skala 8 gitu. Nah di sesi yang ketiga ini saya akan menggunakan metode atau teknik kursi kosong gitu. Kamu tahu tidak kursi kosong itu apa? Enggak tahu. Nah jadi nanti saya mempunyai kursi kosong, misalkan ada 2 kursi ini. Jadi satu kursi itu adalah satu kursi negatif dan satu lagi kursi positif gitu. Nah nanti kamu akan duduk di 2 kursi tersebut dan kamu akan memilih mana kursi yang ingin kamu pilih gitu. Kamu mengerti? Nggak mengerti. Baik. Sekarang kamu sudah menduduki sebuah kursi. Yang kamu duduki sekarang itu adalah kursi negatif ya, dan sebelah pinggir kamu itu ada ibaratkan kursi negatif, kursi positif. Nah sekarang kamu duduk berada di kursi negatif terlebih dahulu. Terkait dengan baik, langsung saja ya. Di sini kan sudah saya bilang tadi, saya sudah mempersiapkan 2 kursi. Yang pertama itu yang kamu duduki kursi negatif dan sebelah kamu adalah kursi positif. Nah, silakan kamu sekarang terlebih dahulu menduduki kursi negatif dan kamu sudah mendudukinya ya. Oke, sekarang saya akan mengutarakan bahwa kursi ini adalah kursi negatif. Otomatis yang ada di posisi kursi ini adalah perilaku negatif atau perilaku yang kurang efektif kan. Silakan kamu sebutkan perilaku kurang efektif tersebut secara berulang kali atau perilaku yang negatif sampai kamu merasa capek atau merasa lelah. Apakah kamu paham? Paham. Oke. Silakan kamu bisa menyampaikan perilaku yang negatif atau kurang efektif. Saya posesif, saya berpikiran negatif, saya curiga, saya cemburu. Saya posesif, saya berpikiran negatif, saya cemburu, saya curiga. Sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Kalau begitu silakan kamu sekarang pindah ke kursi yang positif ya, yang berada di sebelah kamu. Silakan. Nah sekarang kan kamu sudah berpindah duduknya jadi di kursi positif. Otomatis kan yang berada di posisi kursi positif adalah perilaku positif tentunya. Coba kamu sebutkan perilaku apa saja sih yang kamu inginkan gitu, perilaku positif yang kamu inginkan. Saya percaya diri, saya optimis, saya berpikiran positif. Saya percaya diri, saya optimis, saya berpikiran positif. Saya percaya diri, saya optimis, saya berpikiran positif. Apa sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Nah, setelah kamu mempraktekkan tadi antara kamu duduk di kursi negatif dan kursi positif, dan di setiap kursi kamu mengucapkan masing-masing perilaku yang kurang efektif dan perilaku yang efektif gitu, atau perilaku negatif dan positif gitu. Nah, seperti yang kamu ucapkan tadi, pas kamu duduk di kursi negatif, kamu mengucapkan bahwa kamu saya posesif, saya selalu berpikir negatif, saya selalu curiga, dan saya selalu cemburu gitu. Nah, sedangkan kamu saat duduk di kursi yang positif, kamu mengatakan saya percaya diri, saya optimis, dan saya selalu berpikir yang positif gitu. Nah, setelah kamu duduk di 2 kursi tersebut, kursi manakah yang akan kamu pilih? Saya memilih kursi positif. Oke, kamu memilih kursi positif ya tentunya. Daripada memilih kursi yang negatif gitu ya.
Baik, sekarang kita sudah kembali lagi posisi duduknya seperti yang awal supaya kamu lebih merasa nyaman kembali mungkin ya. Ya. Tadi kan sudah kamu sebutkan ya bahwa kamu lebih memilih kursi yang positif daripada kursi yang negatif. Jika saya boleh tahu, kenapa kamu memilih kursi positif tersebut gitu? Apa alasan kamu memilih kursi yang positif gitu? Mungkin karena saya ingin menjadi lebih baik lagi ke depannya, mungkin seperti itu. Oke. Untuk diri kamu sendiri dan juga untuk pasangan kamu juga ya. Iya. Mungkin gitu. Baik, di sini alasan kamu kenapa memilih kursi positif tersebut karena kamu beralasan ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya. Untuk kamu sendiri ataupun bagi siapapun dan Orang juga sekitar ya. mungkin Terutama pasangan kamu Iya. sendiri gitu ya. Oke, kalau begitu sekarang apa yang akan kamu lakukan agar kamu tetap menjadi pikiran atau perilaku yang lebih positif gitu? Ya mungkin yang saya akan lakukan yang pertama memperbaiki diri sendiri dulu ya yang pasti, dan yang kedua harus berpikir positif, terus menghilangkan pikiran negatif saya, terus menghilangkan rasa cemburu yang berlebihan gitu. Dengan cara melakukan mungkin seperti yang komitmen kemarin banyak melakukan aktivitas gitu ya. Kegiatan ya gitu. Oke, sekarang kapan kamu akan mulai melakukan hal tersebut gitu? Secepatnya Ya. Iya. Saya harap sih seperti itu ya, semoga kamu tidak ada muncul perasaan malas lagi seperti Iya. itu ya. Nah, saya akan menanyakan perasaan kamu di sesi konseling yang ketiga ini seperti apa? Perasaan kamu setelah melakukan sesi konseling yang ketiga ini? Lebih tenang kayaknya ya. Seperti biasa ya, lebih Iya. tenang karena mungkin saya juga akan merasa seperti itu gitu, karena apa yang saya rasakan, apa yang saya alami gitu bisa tercurahkan atau bisa dibicarakan kepada mungkin teman curhat, mungkin ya anggap saya mungkin teman curhat kamu gitu. Jadi setidaknya ngemplong gitu, nggak ada beban, setidaknya walaupun beban belum, maksudnya bebannya begitu berat gitu, tapi dengan cara kita berbicara dengan orang yang dapat kita percaya, mungkin itu bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi dengan kata lain kamu sudah merasa jauh lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mungkin rasa trauma itu sudah tidak lagi tidak lagi berat gitu yang kamu rasakan. Mungkin ya saya kira rasa trauma itu mungkin akan emang sulit, akan tetap kamu ingat pastinya ya, tapi dengan melakukan sesi konseling ini tentunya kamu kan dapat tentunya kamu seperti yang kamu bilang tadi mendapatkan solusi, ataupun kamu sudah melakukan tugas atau kegiatan yang sudah saya berikan, mungkin itu semoga menjadi dorongan untuk kamu jadi lebih baik lagi gitu. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Tetapi sekarang apakah sesi konseling kita ini perlu dilanjut tidak ke sesi 4 mungkin? Mungkin saya rasa boleh dilanjut, masih bisa. Oke, kamu masih membutuhkan sesi selanjutnya? Iya, kayaknya masih butuh. Oke. Mungkin kalau begitu kita akan melakukan sesi konseling yang keempat ya. Iya. Di hari-hari yang akan datang mungkin ya. Iya. Bisa nanti kita atur jadwal lagi ya. Iya. Jika kamu masih membutuhkan saya juga siap untuk mendengarkan apapun permasalahan kamu yang sedang kamu hadapi gitu ya. Apapun tujuan dan keinginan kamu yang ingin dicapai gitu. Iya. Baik, kalau begitu sesi konseling yang ketiga sekarang dicukupkan sampai di sini ya. Seperti biasa saya mohon maaf bila ada pengucapan kata atau penyampaian yang dapat menyinggung perasaan kamu gitu. Semoga kamu dapat menjalankan komitmen jauh lebih baik lagi gitu. Iya, amin. Oke, mudah-mudahan kamu selalu bersemangat, selalu bisa menjaga komitmen kamu, selalu merasa optimis, tidak ada rasa malas lagi, dan bisa merubah
diri kamu menjadi lebih baik lagi gitu. Iya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama.